Shalom, puji Tuhan kita bisa bertemu hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Saudara, dalam tradisi bangsa Israel, persembahan kurban itu adalah bagian dari upacara keagamaan yang sangat penting. Kata korban atau kurban dalam bahasa Ibrani memang memiliki makna menjadi yang lebih dekat dengan sesuatu atau seseorang, di mana tujuan utama bangsa Israel adalah mempersembahkan kurban, dan itu lebih dekat hubungannya dengan Allah. Melalui kurban, persembahan kepada Allah, mereka mengharapkan adanya pengampunan segala dosa dan menerima keberadaan mereka sebagai umatnya. Namun kenyataannya Bapak Ibu, persembahan kurban ternyata tidak memecahkan masalah dari dosa. Saudara, penulis Ibrani menyatakan bahwa walaupun orang Israel mempersembahkan korban setiap tahun, korban-korban tersebut tidak menyelamatkan mereka. Kalau kita melihat di ayat 1-2, korban darah lembu atau domba jantan tidak menghapuskan dosa manusia. Di ayat keempat, bahkan persembahan korban ini justru menjadi beban tanpa akhir dalam kehidupan mereka. Dalam Ibrani pasal 10 ini, penulis mengingatkan bahwa Allah sendiri sudah menyelesaikan masalah dosa melalui diri Kristus Yesus. Karena kasih-Nya yang besar terhadap manusia yang berdosa, Allah Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi kurban keselamatan sekali dan untuk selamanya. Tubuhnya yang telah disalibkan bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian, dan darahnya yang dicurahkan untuk tebusan bagi manusia yang telah berdosa. Saudara, pengorbanan Kristus menjadi kurban yang sempurna, yang telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang telah Ia kuduskan. Ini bagian ayat 14. Melalui ketaatan Kristus kepada kehendak Allah di kayu salib, orang percaya sebagai bagian dari perjanjian baru ini menerima apa yang tidak dapat diterima oleh mereka yang berada di bawah hukum, dan ini berbicara tentang pengampunan secara total. Saudara, penulis Ibrani menggunakan pengulangan untuk menyampaikan maksudnya, dan dia telah memberitahu sebagian besar dari apa yang telah dia ceritakan di sini, dan bagian ini menyimpulkan argumen utama dari kitab Ibrani. Ini mengungkapkan inti yang paling istimewa bahwa dia lebih unggul dari segala-galanya, yaitu Kristus. Jika pembaca asli dari teks ini kembali kepada konsep Yudaisme dengan sistem pengorbanan, maka mereka akan kehilangan manfaat yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi mereka. Kematiannya di kayu salib menggenapi semua yang ditunjukkan oleh sistem perjanjian lama atau sistem yang lama. Apa yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya, Allah lakukan di dalam Yesus, yaitu memberikan pengampunan secara total bagi mereka yang mendekat kepada Tuhan. Saudara, penulis di sini menumpuk sejumlah frasa sinonim yang menunjukkan secara negatif apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum dengan pengorbanannya, atau secara positif apa yang telah dicapai oleh pengorbanan Kristus. Dan beberapa catatan frasa di sini kalau kita melihat di pasal 10 ayat 1, bahwa pengorbanan hukum Taurat tidak pernah bisa menyempurnakan mereka yang mendekat. Di ayat kedua, pengorbanan itu tidak dapat sepenuhnya menyucikan para penyembah dan menghilangkan kesadaran mereka akan dosa. Dan di ayat ketiga dilanjutkan, pengorbanan itu menjadi peringatan tahunan akan dosa. Di ayat 4, korban-korban itu tidak dapat menghapus dosa. Dan ayat 10, dengan kehendak Allah melalui salib, kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Dan Kristus mempersembahkan satu korban saja
karena dosa untuk selama-lamanya di ayat 12. Dan yang 14 dikatakan dengan satu persembahan ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan di ayat 17 dikatakan Tuhan berjanji untuk tidak lagi mengingat dosa dan perbuatan melanggar hukum mereka. Dan di 18, di mana ada pengampunan, tidak ada lagi korban karena dosa. Semua frasa ini Bapak Ibu Saudara menambahkan berita yang kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun di sini dikatakan di dalam Kristus kita menerima pengampunan yang lengkap sampai akhir, dan itu yang terakhir sekali untuk selamanya untuk semua dosa kita, masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Saudara, teks yang kita renungkan ini berbicara tentang kedudukan atau posisi kita di hadapan Allah dalam Kristus. Dalam perjalanan kita sehari-hari, ketika kita berdosa, kita perlu mengakui dosa kita untuk menerima apa yang kita sebut dalam pengampunan keluarga Allah. Bahkan dosa yang terburuk kita pun tidak menghilangkan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi, misalnya anak-anak ketika masuk dalam keluarga melalui kelahiran yang alami, dia tidak ada yang mereka lakukan yang mengubah kedudukan mereka sebagai anggota keluarga. Tetapi jika mereka berdosa, mereka perlu mengakui itu dan meminta pengampunan agar hubungan itu tidak terhalang. Meskipun demikian, apa yang dilakukan oleh Petrus mungkin sangat mengecewakan Tuhan contohnya. Tapi kegagalan kita tidak menyingkirkan kita dari keluarga Allah. Kita memiliki kedudukan kita dalam keluarga melalui kelahiran yang baru yang memberikan pengampunan total. Kita memelihara persekutuan setiap hari sebagai anak-anak Allah dengan mengakui dosa-dosa kita dan meminta pengampunan dari Bapa. Saudara, teks yang kita renungkan memang terbagi dalam 4 bagian. Kalau kita melihat di ayat 10, pasal 10 ayat 1 sampai 4. Di sini menunjukkan bagaimana korban-korban hukum itu tidak dapat sepenuhnya menghilangkan dosa. Dan di ayat 5 sampai 10 ini menunjukkan bagaimana ketaatan Kristus kepada kehendak Allah di kayu salib yang mengesampingkan pengorbanan perjanjian dan menyediakan bagi kita kedudukan yang sempurna di hadapan Allah. Dan di ayat 11 sampai 18 terdiri dari sebuah ilustrasi atau kutipan yang keduanya menyampaikan poin yang sama. Dan di pasal 10 ayat 11 sampai 12 di sini bagaimana totalitas pengampunan kita dengan mengontraskan pelayanan para imam dalam perjanjian lama yang belum selesai dan berulang-ulang dengan pengorbanan Kristus yang telah selesai dan mencukupi. Dan ayat 15 sampai 18 kembali mengutip nubuat tentang perjanjian baru untuk menunjukkan bahwa pengampunan total yang dijanjikannya itu berarti satu pengorbanan Yesus Kristus sudah cukup dan final. Maka yang pertama yang kita renungkan dalam bagian ini, pengorbanan yang ditentukan oleh hukum itu tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kesalahan dan dosa. Dikatakan bahwa hukum hanyalah bayangan dari hal yang baik yang akan datang dan bukan bentuk dari hal tersebut. Karena alasan ini maka pengorbanan yang berulang-ulang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mendekat. Jika tidak, mereka akan berhenti dipersembahkan karena para penyembah setelah dibersihkan tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Menyempurnakan di sini ini mengacu kepada kedudukan kita di hadapan Allah. Itu mencakup penyucian total dari dosa sehingga kita memiliki hati nurani yang bersih. Jika hati nurani kita menyadari dosa yang belum diakui dan diampuni, kita akan ragu untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ketiga penulis berpendapat bahwa korban tahunan atau pada hari raya pendamaian itu hanya memberikan peringatan tahunan akan dosa. Fakta bahwa setiap tahun umat itu harus menjalani ritual pengorbanan itu berulang kali yang menunjukkan bahwa hal itu tidak sepenuhnya menghilangkan rasa bersalah mereka. Saudara, di ayat yang keempat penulis menegaskan dengan jelas bahwa tidak mungkin darah lembu jantan dan darah kambing domba menghapus dosa. Darah binatang tidak memiliki khasiat permanen untuk dosa manusia.
Allah merancang sistem pengorbanan hewan itu untuk menunjukkan ke arah ke depan penyediaannya akan pengorbanan anaknya sendiri. Sebagai Allah yang kekal, pengorbanannya itu memiliki nilai yang tidak terbatas. Dan sebagai manusia, pengorbanannya menebus dosa manusia dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh para hewan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan Kristus pada kehendak Allah di kayu salib mengesampingkan pengorbanan perjanjian lama dan memberikan kedudukan yang sempurna bagi kita di hadapan Allah. Dalam pasal 10 ayat 5 sampai 7 ini menempatkan kutipan dalam Mazmur 40 ayat 6 sampai 8 bahwa di sini menunjukkan bagaimana keberadaan Yesus Kristus sebagai Allah yang kekal. Walaupun kalau kita melihat di sini ada begitu banyak pemahaman pengertian, tetapi ini berbicara tentang bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya. Ini merupakan gambaran bahwa Allah membuka telinga hambanya agar ia taat pada salib. Kalau kita membaca dalam terjemahan Septuaginta, ini menekan kepada persiapan Tuhan untuk tubuh Yesus yang akan Dia persembahkan sebagai kurban yang sesuai untuk dosa-dosa kita. Sehingga apa? Menggantikan kurban perjanjian lama. Dan ini kalau kita melihat bagian ini menekankan 3 hal. Bahwa salib adalah kehendak Allah secara langsung. Salib bukanlah sebuah kecelakaan atau tragedi tak terduga yang mengejutkan Yesus. Dan itu juga bukan kemunduran sementara yang Tuhan temukan bagaimana berbalik untuk kebaikan. Sebaliknya salib itu adalah rencana Allah yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum permulaan waktu untuk apa? Menangani dosa kita. Anak Allah akan datang ke dunia sebagai manusia dan akan menggenapi melalui ketaatannya seluruh hukum Allah, dan kemudian akan mati sebagai korban yang dituntut oleh keadilan Allah sebagai pembayaran akan dosa. Dan di sini ada misteri besar di sini yang harus kita serahkan. Meskipun Allah menetapkan salib sampai ke detail terkecil, tapi Dia sama sekali tidak bertanggung jawab atas orang-orang yang menyalibkan Yesus. Saudara, dengan kedatangannya ke dunia secara khusus untuk pergi ke kayu salib, Yesus tidak hanya menyediakan korban untuk dosa yang kita perlukan, tapi Dia juga memberikan contoh tertinggi, teladan yang tertinggi tentang ketaatan yang teguh pada kehendak Allah yang sempurna. Dan di sini penulis mengulangi kata-kata Yesus, dikatakan, "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah." Dan ini juga terungkap dalam Lukas pasal 9 ayat 51. Ia mengarahkan wajahnya untuk pergi ke Yerusalem. Saat Yesus berdoa di taman, "Bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Kita tidak dapat membayangkan Bapak Ibu, betapa sulitnya anak Allah yang tidak berdosa dijadikan dosa bagi kita. Tapi ketaatannya yang teguh pada kehendak Allah, betapapun sulitnya, ini mengajarkan kita untuk berkomitmen pada diri kita untuk menaati kehendak-Nya, berapapun harganya. Kita tidak memutuskan untuk menaati Tuhan pada saat pencobaan. Itu harus menjadi komitmen rasional yang dibuat sebelum menemukan diri kita menghadapi pencobaan. Hal yang kedua yang kita renungkan bagian ini, Kristus terhadap kehendak Allah disalib, dikesampingkan korban perjanjian lama sekali untuk selama-lamanya. Dia menghapus yang pertama, yaitu kurban dalam perjanjian lama, untuk menegakkan yang kedua, yaitu kehendak Allah di kayu salib di ayat 9. Kitab Mazmur menyatakan bahwa Allah tidak menginginkan atau menyukai korban. Ini mencerminkan tema yang sering muncul dalam perjanjian lama, bahwa Allah tidak menginginkan korban demi kepentingan mereka sendiri. Sebaliknya, persembahan harus mencerminkan hati yang bertobat. Saudara, Tuhan tidak senang ketika kita melakukan ibadah kita secara lahiriah, tetapi hati kita masih menyimpan dosa yang tidak mau ditinggalkan. Dalam istilah modern, kita dapat pergi ke gereja dan terlibat dalam persekutuan, tetapi jika hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, atau jika menutupi beberapa dosa dalam hati, maka Tuhan tidak senang dengan ibadah kita.
Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib ini secara permanen menggantikan cara pengorbanan penyelamat. Salib itu sangat menggenapi, dan salib itu merupakan hal yang sempurna yang dilakukan oleh Allah. Dengan ketaatan Kristus terhadap kehendak Allah di salib, kita menerima keberadaan yang sempurna di hadirat Allah sekali dan untuk selama-lamanya. Itulah inti dari pasal 10 ayat 10. Mengatakan dikuduskan untuk merujuk pada pembersihan batinia dari dosa. Dan dijadikan layak bagi hadirat Allah. Sehingga kita dapat mempersembahkan kepadanya ibadah yang dapat diterima. Dalam frasa telah disucikan, ini merupakan bentuk kata perfect tense. Ini menerangkan tindakan masa lalu yang memiliki hasil yang berkelanjutan. Berbeda dengan pengorbanan yang dilakukan oleh penjelama yang sering diulang. Satu-satunya persembahan Kristus di kayu salib adalah menyampaikan kepada orang percaya kedudukan yang sempurna di hadapan Allah sepanjang masa. Dan ini merujuk pada posisi kita di hadapan Tuhan, bukan pada hubungan kita sehari-hari. Seperti yang kita lihat dalam ayat 14, meskipun kedudukan kita sempurna, pertumbuhan kita dalam kekudusan terus meningkat. Saudara, ini menunjukkan bahwa pengorbanan di dalam perjanjian lama tidak sepenuhnya menghilangkan rasa bersalah dan dosa. Tetapi dalam pengorbanan Kristus di kayu salib, ini menghilangkan semuanya dan menyediakan kedudukan yang sempurna kita di hadapan Tuhan. Dan di sini berbicara bagaimana totalitas pengampunan kita di hadapan Allah diilustrasikan oleh kontras antara pelayanan para imam perjanjian lama yang belum selesai dan berulang-ulang dengan pengorbanan Kristus yang sudah selesai dan cukup. Saudara, di ayat 11 menggambarkan imam yang berdiri setiap hari mempersembahkan korban yang sama dari waktu ke waktu yang tidak pernah dapat menghapus dosa. Kita bisa merasakan kesia-siaan dalam kata-kata ini. Tapi di ayat 12 dia mengontraskan satu korban untuk dosa selama-lamanya yang Yesus persembahkan. Dan setelah itu ia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, pendirian para imam menunjukkan pekerjaan yang belum selesai, yang tidak pernah selesai, dan tidak ada kursi di bagian ini. Duduknya Yesus itu menunjukkan pekerjaan pengorbanan yang telah selesai, dan ia telah ditinggikan ke tempat yang paling terhormat. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, penulis Ibrani mengakhiri bagian ini dalam kutipan Mazmur 110 ayat 1 dan merujuk pada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi di situ ia menambahkan, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ini kemungkinan melakukan karena dua alasan. Pertama, dia tidak ingin para pembacanya berkecil hati karena salib, seolah-olah itu melambangkan kekalahan Tuhan. Dan mungkin orang-orang Yahudi yang tidak percaya mengejek mereka karena kepercayaan mereka pada Mesias yang disalibkan. Jika Yesus benar-benar Tuhan, lalu mengapa umatnya menderita penganiayaan dan mati syahid? Tetapi di sini penulis menegaskan, tunggu saja, harinya akan tiba ketika semua musuh Yesus akan menjadi tumpuan kakinya, seperti yang dinubuatkan dalam Mazmur 110. Yang kedua, alasan yang kedua adalah penulis mungkin juga memberikan peringatan halus kepada para pembaca. Jika mereka meninggalkan iman dan kembali kepada konsep Yudaisme, maka mereka akan menempatkan mereka pada pihak yang salah, yang kalah. Mereka akan menjadikan diri mereka sebagai musuh Yesus, dan itu bukanlah tempat yang kita inginkan. Mengapa? Karena musuh Yesus sedang menuju kekalahan dan penghakiman. Saudara, di ayat 14 pasal 10, di sini penulis mengulangi efek satu persembahan. Ia katakan, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan ini menyatukan dua kebenaran yang sangat penting. Yang pertama, kedudukan orang beriman di hadapan Tuhan adalah sempurna. Allah telah mengampuni semua dosa mereka melalui pengorbanan Kristus. Dan ia telah memperhitungkan kebenaran Kristus yang sempurna kepada mereka. Fakta besar ini adalah dasar kedudukan kita di hadapan Allah. Hal yang kedua, bahwa perbuatan orang beriman, bahwa mereka dikuduskan, itu merupakan bagian atau pengalaman yang dilakukan setelah mengalami pengampunan daripada Tuhan atau menerima hidup, kepastian akan hidup kekal. Dan di sini mereka akan bertumbuh
dalam kesucian, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan posisi tersebut diberikan secara instan pada saat iman yang menyelamatkan. Dan ini bekerja selamanya, seumur hidup. Jika kita tidak ada pertumbuhan dalam kekudusan, ini merupakan menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Apakah benar kita sudah disempurnakan dalam posisi kita di dalam iman kepada Kristus? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan bahwa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita mengalami pengampunan total dari Allah. Maka jika kita mengalami pengampunan total dalam Kristus, mengapa kita harus kembali ke sistem yang tidak pernah menyediakannya? Saudara, mungkin kita merasa bahwa dengan memberikan korban binatang yang seperti dilakukan oleh penyelamat, maka tidak akan menghapus dosa kita. Korban binatang membuat kita lelah untuk menyediakannya. Tapi kita bersyukur Allah kita, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah sendiri sudah menyelesaikan masalah dosa melalui diri Kristus Yesus. Mengapa? Karena kasih-Nya yang besar terhadap manusia yang berdosa. Allah Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, untuk menjadi kurban keselamatan sekali dan untuk selamanya. Tubuhnya disalib bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian, dan darahnya dicurahkan untuk tebusan bagi manusia yang berdosa. Pengorbanan Kristus itu menjadi korban yang sempurna, yang telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Maka dalam makna Paskah kali ini mengingatkan kita bahwa kurban Kristus di atas kayu salib tidak hanya berhenti di salib, tapi sampai mengalami kepada kematian. Dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Oleh pengorbanan Kristus, kita sebagai umat Allah tidak perlu lagi mempersembahkan korban untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kristus sudah menjadi kurban yang sempurna bagi kita. Mengapa? Karena setiap kali memperingati baik Jumat Agung atau mengikuti perjamuan kudus, janganlah kita lupa akan Kristus yang tersalib untuk kita. Tubuh dan darahnya telah Yesus persembahkan untuk menjadi kurban yang sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Pengorbanan yang mahal diberikannya demi kehidupan kita yang baru. Maka jangan sia-siakan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menghargai pengorbanan Yesus melalui hidup yang berkenan kepadanya.